dia abis kencing tuh tadi cuci tangan, dia nih tangannya kayak nggak kepret-kepret gitu. Aku Kalau misalnya nggak cuci tangan, nanti fingering ke bawah, oh no. Guys, welcome back to Sehari-Hari. Dimana di podcast ini kamu bisa nih ngedengerin pengalaman seks sehari-hari dari para narasumber yang aku undang ke sini. Nah, jangan-jangan kalian nih yang lagi nonton bisa jadi narasumber di sini untuk aku ajak ngobrol tentang pengalaman seks sehari-hari kalian. Nah, berbeda dari kedua episode sebelumnya yang udah kita bahas, yang kamu juga jangan lupa nonton ya. Nah, episode kali ini kita akan ngebahas materi yang mungkin di luar sana banyak lagi ngalamin. Apa sih dok? Yaitu adalah ONS atau One Night Stand dan FWB, Friend with Benefit. Kebanyakan anak-anak muda sekarang kan maunya pacaran, tapi ada juga nih yang gak mau pacaran, maunya gak ada deh, gak ada komitmen, gak ada status, tapi bisa melakukan hubungan seks. Nah, di sini aku akan undang dua narasumber aku ya. Jadi para tamu yang udah aku undang khusus di sini yang mungkin mereka lagi ngejalanin atau mereka pernah ngejalanin ONS dan FWB. Oke nih, tanpa tunggu lama-lama lagi, pasti penonton di rumah udah pada gak sabar kan? Aku undang ya tamu kita, ada Ilya dan Pogo. Hai, ayo masuk-masuk. Oke, Halo, apa kabar nih? baik. Oke, sebelumnya thank you banget udah mau datang jauh-jauh ke sini nih di podcast ini. Oke, nah ini Ilya, ini Pogo ya. Oke, aku mau tanya dulu nih kesibukannya. Ilya ngapain nih? Aku ini graphic designer untuk online brand. Oke, online brand. Kalau Pogo? lagi ngurus sosial media aja sih. Oke, aktif di sosial media berarti. TikTok, Instagram? TikTok, Instagram, dua-duanya sih. Oke, mungkin nanti bisa di-follow. Bisa aja. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin tentang mungkin kalian berdua udah banyak yang tahu atau mungkin yang ngejalanin atau pernah ngejalanin One Night Stand dan Friend with Benefit. Oke. Dua-duanya tahu? Polos lagi. Ada bohong nih. Bohong ya? Iya. Dari mukanya kelihatan. Oke. Siap. Aku tanya dulu nih ke Ilya. Ilya, One Night Stand itu apa sih? Cinta satu malam gitu. Lagu ya? Iya. Tepatnya tapi. Jadi kan mungkin di luar sana banyak yang nggak tahu. Jangan-jangan di luar sana ada yang nonton terus diajakin One Night Stand yuk, terus dia nggak tahu One Night Stand itu apa. Bisa nggak dijabarin seperti apa sih yang kamu tahu tuh One Night Stand? One night stand. Seru banget. One night stand itu artinya ya hubungan yang kayak cuma terjadi malam itu doang gitu. Oke. Satu malam yang tadi ya? Iya, satu malam. Oke. Orangnya nggak kenal? Bisa kenal nggak apa-apa, tapi maksudnya ya cuman untuk saat ini doang deh, kayak satu malam itu doang. Oke, gitu. jadi nggak ada status ya? Iya. Nah, sekarang Apa nih? Pogo Aduh, nih. takut jadinya nih. Apakah pernah menjalani One Night Stand itu? Atau pernah ngajakin One Night Stand itu? Kalau sepengalaman sih tanpa disengaja. Pasti tanpa disengaja kayak nggak mau salah banget kan. Pernah. Boleh nggak nih sharing sedikit? Misalnya di mana lokasinya? Kan Kalau- tanpa disengaja nih, berarti tadinya nggak ada niatan tuh. Tadinya ya di saat mau jalan tuh gak ada niatan kan. Oke. Karena ya biasalah kan pasti nggak jauh dari klub gak sih? Iya, iya. Gitu kan. Biasanya. Kebanyakan di klub ya? Ya kan, Iya. kita mau mabok untuk mencari have fun, ternyata terlalu have fun kan? Bener. Jadi enteng banget nih. Jadi enteng banget kan, tanpa disengaja ya. Tanpa disengaja. Nah, aku juga penasaran nih. Kalau abis One Night Stand, kan itu kenal atau enggak tuh orangnya sebelumnya? Sebelumnya sih nggak kenal sih. Oke, Tapi berarti beda-beda sih, beda-beda kan. Oke, beda-beda. Yang tadi diceritain berarti nggak kenal. Nggak kenalan di saat itu juga. Kenal saat itu. Abis itu kan istilahnya apa sih anak muda sekarang? Apa? Bungkus. Oh, bu. Bungkus mungkin terlalu kasar kali. Iya. Iya Iya, kan? apa tuh istilahnya cocok? Having fun. Pulang bareng yuk. itu ajakannya sih. Itu ajakannya bukan ya benar. Oke. Apa ya? Pokoknya begitulah ya. Pokoknya begitulah ya. Nah, nanti setelah itu apa masih tetap lanjut komunikasi? Kan namanya One Night Stand. Apa abis itu udah aja gitu? Oh tergantung sebetulnya sih. Mainnya Oh. enak nggak? Iya, betul. Betul nggak sih? Kalau enak mau lanjut. Oke. Ini
Mbak Ili kayak udah semangat juga nih. Ngeliatin dia jadi semangat juga gitu. Aku juga mau tahu nih, kalau Mbak Ilya mungkin kalau cowok kan kebanyakan ngajak, kalau cewek kebanyakan diajak, atau nggak tahu ya apa pernah ngajak juga. Mungkin kalau aku lebih ke arah di bagian yang kayak yes or no gitu. Kalau misalnya emang yang pasangan lagi yang ngajakin juga menarik gitu, terus aku yang mau, ya why not gitu kan, in my head. Tapi kalau misalnya kayak bahkan untuk ngobrol aja nggak nyambung, ya masa sih mau sampai kemana-mana? Aku sih mikirnya gitu aja. Oke, jadi one night stand itu ya nggak langsung pasti mau, tapi Iya. tetap dilihat-lihat. Iya. Itu dari sisi cewek kan. Iya. Dari sisi cowok juga dari jauh mungkin. Kalau misalkan tadi bilang di klub, berarti samperin dulu satu-satu. Enggak sih, tergantung. Kalau di klub ya, kan kalau misalnya kita mau kenalan pasti ada daya tarik dong. Ya nggak sih, pertama Bisa sih penampilan. nggak usah munafik lah, pasti dari awal dulu sih. Oke. Di akhirnya ya dapat nggak dapat ya seenggaknya Usaha. Oh iya, udah mencoba. Udah mencoba. Tuh, usaha dulu guys, ya kan? Oke. Ada nggak nih kejadian yang menarik dari Pogo dulu deh? Kejadian menarik yang waktu one night stand yang mungkin biasa kan ya udah, oke kita begituan ya kan, kenalan begituan udahan. Tapi ada nggak kejadian yang pernah menarik misalkan? Menarik kan? Sampai nggak bisa dilupain sampai sekarang dong. Kayak itu cuma satu malam, tapi benar-benar terngiang-ngiang tuh sampai sekarang. Oh ada sih. Gimana tuh? Itu, wah malah tadinya tuh bukan sampai one night stand doang sebetulnya. Pengennya berlanjut. Oh. Pacaran, komitmen atau FWB? Komitmen aja dulu. Oke. Iya. Benar. Bisa. Jadi tadi mau komitmen doang, karena ternyata cara dia bermain itu sangatlah baik. Expert. Middle dikit. Oke. Kan enak kan, Iya. sok-sok lugu gitu kan. udah ngerti, cuma belum sampai all out aja. Itu dia. Nah, mungkin ada saat itu, tapi ternyata circle gue pengen suka. Oh. Jadi ya udah, nah terus nih cewek juga mau juga kan. Jadi ya nggak bisa dilanjut. Oh, jadi jadian sama temen atau bahkan atau jadinya Oh digilir malah. Oh. Takut kan? Padahal tadinya niatnya mau komitmen ya. Niatnya mau ke mana? Oke, jadi kita nggak bisa bilang one night stand pasti cuma satu malam ya. Tergantung dari masing-masing pasangannya juga. Pasti. Bisa ada yang berlanjut mungkin FWB, ya nggak sih? Iya. Bisa berlanjut jadi pacaran sampai mungkin ke married, ya Iya, kan? iya. Oke. Nah, aku mau tanya nih, namanya one night stand kan? Berarti kan kita ya kebanyakan ketemu misalkan di klub. Gimana cara berhubungan tapi yang aman? Apakah kalian gunain pasti kondom atau kalau cewek-cewek mungkin lebih prefer kan pakai kondom Iya, mungkin. iya. Kalau cowok mungkin kadang ada yang iseng nggak mau pakai. Nah, gimana nih Mbak Ilya? Duh, harus dibongkar nih. Iya. Ada apa? Iya dong, kita bukan di sini. Dia nanti yang cewek-cewek nih yang di klub udah hafalin dulu nih mukanya. Udah di tag. Ya ini kan masa lalu kan. Iya, betul. Sekarang udah enggak. Udah enggak kan? Enggak Udah sekali. tobat. Iya. Bisa. Oke, gimana Mbak Ilya? Kalau aku sih selain obrolannya nyambung atau enggak, pasti aku ngeliat kayak cleanliness-nya dia. Maksudnya kayak dari hal sekecil yang kayak dia abis kencing tuh tadi cuci tangan, dia nih tangannya kayak nggak kepret-kepret gitu. Aku Detail ya, iya, detail kalau banget. misalnya nggak cuci tangan, nanti finger yang ke bawah, oh no, itu abis kepret. Nah, iya betul. Kita sekalian cuci kaki gitu. Mandi dulu kali. Nah ini guys ya, tadi kan aku nih sebelum kita mulai nih aku udah ngobrol nih sama Mbak Ilya. Aku lihat tuh dia bawa semprotan kemana-mana. Iya. Orangnya kayak resik ya. Iya, pokoknya bersih sih. Nah itu bagus banget sih, bisa jadi buat di luar sana untuk melihat kan. Jangan nanti dia habis ngapain-ngapain kan gak cuci tangan. Terus kalau pengaman, kondom, selalu bawa di tas atau gimana? Kayak sebagai perempuan pun aku juga harus ada tanggung jawab bawa kondom ya. Betul, nanti alasannya yang cowok gak bawa ya. Iya, ada aja pasti kan. Kayak ini udah lama di dompet deh, udah nggak bisa. Kadaluarsa. Tanggung kalau mau beli. Iya, kan? ada aja alasannya. Jadi kayak perempuan juga harus punya gitu Betul. loh. Jadi memang selalu bawa safety first ya. Yes. Oke, tadi kan kalau Ilya itu kan selalu bawa kondom tuh, Iya. ya kan? Karena safety first, benar nggak? Iya tentunya. Itu kan cewek biasanya lebih takut, lebih jaga. Aku mau tahu nih, kalau cowok nih, kayak Pogo nih, pernah nggak? Apa selalu pakai sih dok? Atau pernah kecolongan sih sekali dua kali? Aduh. Di zaman dulu ya. Lampau dinasti yang. Di zaman itu tuh ya kan belum teredukasi dong. Betul, beda sama sekarang ya. Beda sama Edukasi seks sekarang. dimana-mana. Awas, seks bebas dilarang. Bohongan. Gimana sih?
Iya, gitu kan? Iya, boleh. Gitu kan. Oke gitu. Zaman dulu sih ya pakai nggak pakai, tapi lebih keseringan nggak pakai sebetulnya. Oke. Gitu. Kalau nggak pakai itu, apakah ada concern dari si perempuannya sama-sama mau atau? Ini ntar muka gue di blur gak nih? Kayak tadang Oh, blur enggak. ya? Enggak. Suaranya bisa disamarin sih. Oh gitu ya. Coba tahu kan? Tapi saya mau tiba-tiba gitu lagi. Dulu saya menyesal. Oke, gimana nih? Apa tuh? Perempuannya concern juga sama-sama nggak mau pakai, Hah? atau udahlah kamu yang ngajakin, udahlah nggak usah pakai lah. Kalau Gitu. dulu sih ceweknya cuek sih. Dia malah lebih prefer ke nggak pakai sebetulnya. Nah, Gitu, katanya tuh lebih nikmat ya kan sih. sensasinya beda ya. Katanya kan. Oke, nih sekalian aku edukasi sedikit ya. Hmm. Nah, buat cewek-cewek di luar sana tadi, kalau dari aku, apalagi kan one night stand. Jadi kamu kan berhubungan sama orang yang kamu mungkin baru kenal semalam. Iya. Kamu nggak tahu kan riwayat kesehatan seksualnya gimana. Ya. Ya kan, apakah dia punya penyakit malah seksual? Hmm. Nah, jadi kalau dari aku, kalau sampai mau coba-coba one night stand, ya kita nggak membenarkan one night stand di sini, tapi kalau sampai mau dan kejadian itu, baiknya kayak Mbak Yulia selalu bawa Iya. pengaman kemana-mana gitu. Tapi sekarang gue selalu juga kok. Oh, oke. Sekarang selalu ya. Selalu kalau mau pergi kan. Oke, Kalau jadi mau, ini di dompet nih kalau kita cek ada nih. kebetulan gak bawa dompet. Oh, terus taruh di mana dong? Taruh di kendaraan. Oh, di kendaraan. Lebih aman dong, Oke. ya kan. Namanya kondom kan nggak boleh sampai kenapa-napa kan. Nggak boleh Iya, terlalu Takutnya panas. robek, ya kan itu kan sensitif. Iya. Gitu. Ingat itu zaman dulu ya. Klarifikasi kemana tuh? Zaman dulu ya. Betul. Sudah diklarifikasi itu zaman dahulu kala. Hmm. Oke. Nah, kalau Mbak Yulia tadi kan Mas Pugo udah cerita tuh, yang dia one night stand sampai tadinya mau komitmen, Iya. nggak jadi karena akhirnya ya dicoba di apa tuh istilahnya? Di inilah. Jadi piala bergilir. Oke, bersama-sama Oh. temennya. Kalau Mbak Yulia ada nggak kejadian-kejadian? Untuk one night stand sendiri kayaknya itu I was young, terus kayak nggak ngerti lah ya komitmen tuh harus kayak gimana. Cuman tahu pokoknya nggak pacaran, cuman tahu itu doang. Tapi pas udah kesini akhirnya one night stand, terus ditanyain kayak pertanyaannya lucu sih, kayak cuma diajak mau nggak kita gini, boleh. Aku yang kayak gitu Gini tuh apa tuh? Gini tuh apa? maksudnya kayak eksekusi yuk gitu, kayak mau Oke. cobain nggak ya. Jadi Kayak- poin ya. Iya, diajakin tanya gitu tuh aku yang kayak ya udah kenapa enggak, toh maksudnya sopan gitu loh nanya, nggak cuman kayak Langsung. iya sosok pulang yuk, ya elah tanya aja gitu kalau menurut aku ya. Iya. Heeh. Jadi pas udah kayak gitu aku mikir kayak kayaknya nyaman-nyaman aja ya. Terus akhirnya kita lanjutnya dari ONS jadi FWB, dari FWB Oh, lanjut lagi. Nah, ini seru banget ya. Tadi kan temanya tentang one night stand dan FWB. Oke, tadi kan Mbak Ida udah bilang dari one night stand bisa loh ke FWB, ya kan? Heeh. Nah, Mas Pogo nih. Apa ini? Dekat lagi nih. Udah hidup bro. Kalau Mbak Ida kan udah menjelaskan dari one night stand sampai ke FWB. Nah, FWB itu sendiri dulu deh, ya. Tadi kan Mbak Ida udah jelasin one night stand. FWB apa sih? Nah, kalau gue sendiri, gue sih karena relate-nya ya. FWB itu menurut gue yang orang arti-artikan itu yang sekarang tuh salah. Kayak misalnya nih ketemu dari dating apps apa segala macam, tiba-tiba langsung kayak, lo jadi FWB-an gue mau gak? Itu menurut gue salah banget cuy. Kalau menurut gue, nah kalau misalnya nih, dikasih penjelasan nih. Nah, ingat baik-baik, asik. Iya, boleh. Ingat baik-baik. Jadi gue di zaman dulu ya, zaman gue SMA kali gue nggak salah. Nah, gue mendapatkan circle yang bener-bener yang dikatakan FWB zaman sekarang. Oh, oke. Jadi tongkrongan gue tuh bener-bener kayak ya udah, gue siang sampai sore tuh nongkrong biasa. Tapi di saat udah lagi dugem, itu gue teman sama temen gitu segala macam. Tapi beda jenis. Iya. Kalau jenis maksud gue. Itu ya ciuman apa segala macam juga masih bebas. Padahal satu circle tuh. Satu circle, tapi besokan nongkrong biasa, nggak ada cacapan, nggak ada yang baper apa segala macam. Kayak gitu sih kalau menurut gue. Oke. Jadi bener-bener ini banget kayak pertemanan yang sangat terlalu dewasa. Oh, Iya nggak sih? ngerti, Oke, iya. oke. Sampai kayak gitu kan sama-sama mau yang penting kan. Jadi kan biasanya kita kan kalau bestie nih ya, pertemanan ya kita teman aja. Tapi di sini definisinya maksudnya Pogo ini berteman, tapi kalau melakukan aktivitas seksual ya nggak kayak didugem ciuman, itu abis itu no baper ketemu lagi ya biasa lagi. Iya sih, waktu itu sih gue pernah di zaman itu waktu itu. Oke, pertanyaan aku, kalau misalkan tadi kan kissing, oke, tapi sampai nggak ke aktivitas seksual yang lebih lagi, misalkan penetrasi atau hubungan seks? Nah gue kalau misalnya itu
gue sendiri ya, gue nggak tahu teman-teman gue yang lain gimana, tapi kalau gue sendiri sih belum, nggak sampai segitunya kalau sama di tongkrongan gue. Waktu di tongkrongan tuh waktu sekolah berarti ya. Oke, tapi Soalnya tapi teman gue tuh bukan teman sekolah doang, jadi teman gue tuh dulu tuh nyampur di saat gue lagi SMA, temen gue kebanyakan kuliah. Oh sama banget. Oh, Iya. sama nih. Jadi anak SMA tapi gaulnya sama anak kuliahan. Iya. Iya, aku pas SMA nyamar jadi anak kuliahan. Malu-maluin aja. Iya. Oke. Gitu. Oke. Seru banget sih ya. Nah, aku mau tanya nih, kadang kan FWB itu kayak tadi dibilang no baper, ya kan? Tapi kita sebagai perempuan kan nggak jauh-jauh ya. Kalau perempuan itu mainnya perasaan. Tadi berarti Ilya pernah FWB kan? Iya. Nah, sebelumnya FWB. Oke, sampai nggak ke tahap baper. Kalau cowok mungkin lebih gampang ya. Nggak nggak juga baper. sih. Pernah baper juga? Baper sih baper. Tapi kalau misalnya sama yang satu circle sih nggak baper, kecuali kalau gue punya daya tarik sendiri. Kayak misalnya gue kayak, gue interest banget nih sama lo gini segala macam. Itu baru gue bener-bener baper. Iya. Tapi kalau emang dasarnya itu emang cuman kayak buat enak doang, kayak enak di bibir, asik apa nih? Enak di bibir ya udah. Oke. Sampai situ aja. Sampai situ. Gitu. Nah, terus tadi Ilya pernah nggak baper sama FWB? Terus kan dengar-dengar nih kalau anak muda sekarang, pokoknya FWB itu masalah menang atau kalah katanya. Yang baper ya kalah. Oh. Kayaknya Gimana tuh ini pakar? Enggak. Bakal FWB aja. Gila. Maksudnya aku nggak ngelihat kayak gitu, kayak sama aja kan namanya aja friends with benefits. Benefitsnya itu ya yang intimate stuffnya kan. Ya. Nah, karena awalnya friends, menurut aku kenapa sih nggak diobrolin aja? Kalau aku pribadi mau aku nanti end up-nya baper kayak mau nggak baper kayak gimana pun ceritanya, mendingan tanya dan ngomongin. Kalau aku pribadi ya, Komunikasi ya? Iya, komunikasi itu nomor satu sih. Gimana pun ceritanya, karena kan tadi dari awal cerita kan aku bilang ya kalau mau ngajakin intimate stuff ya tanya aja gitu, lu mau nggak kayak gini, kenapa enggak gitu, karena kan kalau gue nolak kayak bisa to the point, enggak mau gitu kan. Betul. Jadi kayak aku sih ngerasa ya diobrolin aja sih. Diobrolin aja. Kalau misalnya udah baper kayak ya bilang aja kayak gue udah beda deh nih ngelihatnya gitu. Terus Oke. kalau dikomunikasikan sejauh ini udah sering FWB atau baru beberapa kali? Waktu itu sih aku sekalinya ada kok sekalinya gimana ya? Gimana tuh? Berarti ada kedua kali, ketiga kali. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir udah beberapa kali. Oke. Tapi yang terakhir banget nih, aku tuh langsung sama 2 orang. Oke, jadi FWB-nya 2 orang. Iya, di satu friend group yang sama gitu. Satu circle gitu. Iya, satu circle. Nah, terus tuh setelah aku pikir-pikir tuh tinggal kayak istilahnya kayak orang-orang tuh bertanya gitu, lu sebenarnya mau sama yang mana sih? Maksudnya walaupun FWB ataupun enggak ya pilih kayak gitu kan. Tapi aku kayak ya Kalau bisa gimana? dua-duanya, Iya. kenapa harus satu? Oh my God. Iya. Aku mikirnya gitu. Iya, iya. Kita bingung buat ngomongnya kan? Iya. Karena kalau mau ngomong kayak gitu kan kesannya kayak gila egois banget nih orang gitu. Iya. Tapi kan to the kayak balik lagi ke poin dimana ya kan friends with benefits ini kan bukan yang kayak komitmen ataupun misalnya kayak nggak ada eksklusivitas lah ya rasanya. That's how I see it. Oke, terus akhirnya kan tadi ada 2 tuh. Akhirnya gimana? Apa dua-duanya udahan? Atau ada dipilih salah satu? Akhirnya sih yang salah satunya istilah aku gini yang kayak lu nggak Kalau tes nih, ada ujian tertulis. Itu tuh sama banget nih cewek. M dulu. Cowok tau banget kan sendiri tes kok gue nih. Nggak tahu sih, lihat dari YouTube. Sering kena tes apa? Lanjut. Oke. Nggak, kalau aku sih langsung aja kayak yang satu lagi tuh aku tanya ini kayak lu nggak mau apa jadian sama gue? Gila, yang ini kayaknya ngejar-ngejar gue banget, lu istilahnya kayak nggak kalah pride-nya. Aku tanyain aja. Iya, terus dia kayak ya gimana ya belum mau jadian sih, terus aku yang kayak iya ya bener ya awas ya jangan nyesel ya, aku gitu-gituin aja. Terus akhirnya yaudahlah kita jadian aja, ended-up-nya ngomong gitu karena istilahnya kayak ya aku tahu dua-duanya saya kayak udah nanya dan bingung jawaban aku apa, tapi saya kayak kalau aku jawab aja tuh aku ngerasa ya lu pada siapa yang mau lebih ada niatnya gitu loh, karena dua-duanya niatnya kayak masih setara gitu, jadi aku nggak ngerasa ada yang diperjuangin, yang namanya cewek kan suka banget tuh diperjuangin. Iya. Banget. Iya kan? Gitu kan. Jadi ke bawah kan. Kayaknya ada esmoni sendiri nih. Gimana dong? Aduh, berarti tadi dari FWB naik tingkat nih. Iya, jadi pacar. Jadi pacar. Itu emang butuh waktu sih. FWB ini aku udah lama.
Sudah setahun duluan. Udah setahun. Nah, berarti di luar sana nih. Berarti lama-lama ya? Iya kan nyambil lihat-lihat kartu yang lain gitu kan. Gua Misalnya kira kalau udah ganti-gantian gitu kayak 2, terus tambah 1 lagi yang ini tinggalin. enggak sih, karena kan namanya kan friends dulu ya. Oh ini kayak friendsnya nggak bisa pakai benefits, ya udah nanti ya lagi. Oke. Mantap. Oke, berarti ini juga sharing pengalaman buat orang di luar sana ya. Kalau friends itu FWB itu nggak selalu abis itu tinggalin, Iya. tapi bisa ada yang ke jenjang lebih serius sampai ke pacaran. Benar. Pogo, pernah nggak sampai ke pacaran atau enggak udah baper ceweknya tinggal? Nah cowok kan ada beda Iya, nih iya. ceritanya, ada yang Aja beda soalnya. ceritanya nih. Gue ngomong jujur gak sih? Jujur, Boleh. jujur. Apa ya? Sampai sekarang gue nggak tahu sih, gue orangnya aneh sebetulnya. Gue tuh orangnya gampang baper, tapi gampang juga mati rasa. Ilfil. Lebih ya kayak ilfil sebetulnya sih. Oke. Kayak gitu. Makanya dari hanya tahu. Nggak apa-apa, jangan Jadi, malu-malu. Nanti aja ngobrol aja. Dagang borak tuh. Jadi ya maksud gue pernah kayak gimana sih pertanyaan tadi? Iya. Kok gue jadi skip sih? Jadi FWB kan kalau ini berlanjut lagi ke pacaran ya nggak sih? Kalau lu tuh pernah nggak dari FWB? Udahlah, ceweknya misalkan baper duluan sama lu. Tadi kan lu bilang tuh gampang baper sama ilfil. Ini cewek udah baper, tinggalin lah, cari yang lain. Belum sih, belum dapat lagi gue. Maksud gue belum sampai bener-bener gue di tahap yang pengen gitu kayak gue bener-bener serius nih sama lo nih. Gitu. Nah kalau gitu kan berarti lu udah sering nih FWB kan? Iya nggak? Ah. Iya. Nah Dulu, zaman dulu guys, zaman dulu. Iya. Ini gue siapa gue nggak tahu. percaya aja ya guys ya. Ini wawancarai Pogo yang sekarang. Gitu ya. Oke. Nah, itu berapa lama biasanya durasi? Kalau tadi kan FWB sampai setahun. Terus kan Pogo bilang nih, gila lama banget. Iya kan? Gitu lah. Iya. Kalau itu biasanya berapa lama tuh? Ya nggak diduga-duga sih. Bisa. Paling cepat berapa lama? Paling lama berapa lama? Apa ya? Ini kalau mikir begini, takutnya ada yang di karang-karang nih. Iya. Jawab aja langsung. Nah dulu gue masih membingungkan nih sebetulnya FWB-nya kayak gimana dulu. Maksud gue bener-bener FWB atau enggak, kan gue bisa yang dari dating apps. Maksudnya apa itu dibilang FWB juga? Dating Ya apps? bisa Bisa. aja sih. Bisa ya. Cuma kalian mau melakukan, iya nggak sih goalnya kemana Iya sih sih. FWB itu? Iya. Goalnya apa? Nah kalau gue tuh gue nggak pernah ngomong kayak to the point gitu. Tapi gue secara treat itu kayak gue mendekatkan. Emang gue pengen dekat sama tuh cewek. Oke. Tapi nanti di akhirnya kan gak ada yang tahu kan. Gitu. Oke, biasa kan namanya ngedeketin, ya kan? Nih, terutama Ilin nih cewek, biasa kan ngedeketin niatnya pengen pacaran, langsung komitmen, bener nggak sih kayak PDKT berapa bulan terus komitmen? Tapi kalau FWB itu kan goalnya ke hubungan seksual bukan sih? Kebanyakan? Nggak semua seksual sih, tapi Aktivitas. 80% sih. 80% Iya, ke iya. seksual, tapi 80%. selebihnya nggak cuma seksual doang. Berarti kayak orang mau pacaran tapi nggak mau ada status gitu nggak sih? Jadi dia masih bisa ke yang lain juga. Sebenarnya FWB aja sih menurut aku ada kayak beda-beda kelasnya ya. Kalau Ahli per FWB. ini mau kelas apa nih? Ada klasifikasinya sendiri dan itu kan tergantung sama orang yang lakuin ya. Kayak misalnya my boyfriend at the moment dulu tuh sebenarnya dia maunya tuh eksklusif, istilahnya kayak oke lu sama gue aja tapi ya kalau misalnya ngelakuin aktivitas seksual gitu kan. Sementara gue anaknya lah lu bukan coba-coba gue maunya cobain semua yang ada gitu kan. Aku baru. Kenapa enggak gitu kan? Iya. Wow. Lu nggak ada status bener nggak? Iya, lu terus misalnya kalau aku yang oke, kalau misalnya pingin eksklusif kayak gitu, emang maksudnya lu berani mau pacaran gitu, mau komitmen gitu kan? Tapi kayak ya enggak, belum mau sih gitu kan? Nah itu tuh cowok-cowok tuh yang suka begitu tuh ya nggak Tuh sih? siapa tuh cowok-cowok deh? Iya, yang coba di luar kan? ngaku. Coba, ayo. Gimana tuh? Oke, jadi itu berarti tingkatan-tingkatan ya, berarti nggak selalu arah ke sana. Tadi ada eksklusif, ada apa lagi tuh? Ada yang maksudnya ya open aja gitu. Jadi misalnya tetap temenan kan, tetap komunikasi yang kayak tapi kayak gue pingin cobain sama ini. Oh ya udah lu sama itu aja nggak apa-apa. Maksudnya kayak komunikasi gitu. Tapi demi kebebasan ya? Iya, kebebasan. Beda-beda sih tergantung janjiannya gimana. Oke, dari masing-masing partner sendiri kan. Kalau Pogo tuh lebih ke eksklusif atau kayak yang tadi yang kedua apa namanya? Open. Open.
manipulatif ya apa sih? Lebih jelasnya apa ya? Ya gue sih bisa dua-duanya sebetulnya. Oke, berarti itu tergantung perjanjian kita dengan pasangan kita sendiri ya? Tergantung gue seberapa bapernya sebetulnya. Oh. Iya sih. Jadi FWB-an aja lu bawa perasaan juga. Tergantung. Ini kan kalau emang mainnya dia enak gitu segala macem, maksud gue tuh main dalam hal main apa sih? Main game ya kan. Gila main PS enak banget cuy. Iya. Kan seru banget, ternyata orangnya seru banget kan. Kan bisa lanjut. Oke, itu mungkin Iya kan. kayak tadi yang boyfriendnya ya, jadi pengen FWB-nya Bisa eksklusif, tapi nggak mau status, Iya. ya nggak sih? Heeh. Nah kadang tuh gitu tuh, mungkin di luar sana kayak gue maunya lu sama gue doang nih, tapi gue belum siap untuk komitmen, Iya. belum siap untuk status, kayak gitu kan. Nah nih cowok-cowok nih sering kayak gini. Oke, terus aku juga mau tanya nih. Cowok-cowok kebetulan cuma ada satu nih. Iya. Ya. Kan tadi kita udah ngomongin one night stand, kita udah ngomongin FWB kan. Pemeriksaan kesehatan. Sorry nih, karena kan sama dokter aku juga pengen tahu. Mungkin tips di luar sana buat para penonton, gimana sih mungkin secara aktivitas seksual cukup aktif, tapi oh enggak nih nggak periksa kesehatan. Nah ada nggak tips-tips dari Ilya atau dari Pogo? Misalkan melakukan pemeriksaan kesehatan berapa lama sekali? Ilya dulu deh. Kalau dari aku sih untuk saat ini ingatnya tuh masih setahun sekali. Oke. Kayak suka banget gini-gini banget. Emang kelas sama setahun mantap. Iya. Aku tuh kayak sebelumnya tuh cuma diinget-ingetin teman kan, harusnya 6 bulan sekali. Tapi kayak kemarin itu tuh aku sempat menstruasinya tuh nggak jelas gitu kan. Akhirnya aku kayak datang ke dokter kandungan lagi datangnya. Karena paling dekat gitu kan. Terus aku nggak tahu harus nyari kemana lagi, karena kalau Opjin di waktu itu di tempat tinggal aku di BSD waktu itu nggak tahu di mana. Oke. Akhirnya datang ke rumah sakit kandungan ibu dan anak gitu, ya udah tanya aja. Terus akhirnya ya aku mikir apa harus tahun sekali ya, tapi akhirnya dikasih tahuin lagi mendingan coba 6 bulan sekali deh. Dan juga kayak pemeriksaan yang lainnya, pap smear gitu kan, betul. disaranin. Terus kemarin ternyata udah dicek dan lain-lain, ternyata alasannya bukan karena sistem reproduksinya, malah ternyata stres. Jadi kayak iya, stres lucu. Aman ya. Iya, aman. Hampir kan. Dan ada 2 tuh. Iya, kan. ternyata 3 bulan lagi. Wah, udah jadi apaan? Ini cowok lu pasti ada 2 pikiran tuh. Gue mau nikahin apa kuret? Iya. 3 bulan kan 3 bulan ya. Ternyata emang ini juga, jadi tindak head itu atau head terlambat tuh banyak faktor banget ya. Kalau aktivitas hubungan seksual yang pertama kita pasti khawatir, kita takut sampai terjadinya kehamilan. Itu kan bisa dicegah, ya nggak sih? Main aman istilahnya, menggunakan pengaman. Dan ingat, kondom itu nggak cuma hanya untuk mencegah kehamilan gak sih, tapi mencegah penularan seksual. Tentu. Ya kan? Terus tadi nih Ilya kan ada ngomong ke dokter kandungan lagi. Nah ini aku juga mau benerin nih stigma orang di luar sana yang kadang ngerasa kayak aduh ke dokter kandungan, mungkin cewek yang belum pernah aktivitas seksual takutnya malu kali kan. Karena ambil duluan. Betul. Stigma orang tuh ke dokter kandungan pasti hamil, tapi ingat namanya aja obgyn, obstetri, ginekologi. Jadi dia nggak hanya ngurusin obstetri, tapi ginekologi. Jadi kadang mungkin keputihan ya nggak sih, atau tadi head nggak teratur. Nah sekarang Pogo nih, Pogo kan tadi tuh bilang sempet dulu itu sempet dulu kala zaman lampau guys, lampau. Diulang terus ya. Klarifikasi dulu kan. Itu kan dulu pernah berhubungan seksual beberapa kali nggak pakai pengaman. Ya, apakah pernah nggak kecolongan? Kena penyakit menular seksual misalkan, ada gejala misalkan gatel atau aduh kok nggak nyaman sampai akhirnya periksa ke dokter atau melakukan pemeriksaan kesehatan? Kalau pemeriksaan sih langsung aja, karena panik sih waktu itu kan, lihat apa browser gitu, ngeliat nih kayak gue takutnya kenapa nih titi gue kan. Ya kan, ya udah, maka dari situ gue cari tahu udah. Akhirnya udah lama. Akhirnya lakukan pemeriksaan. Wah, pemeriksaan. Tapi diawali dengan keluhan dulu atau karena nggak pakai kondom terus takut ceweknya misalkan nggak kenal? Karena itu sih takut sih sebetulnya. Karena takut ya. Kayak ini aman nggak ya lama-lama pakai kondom apa enggak? Ya, tapi belum sampai keluhan ya. Iya. Itu kan. Jadi pas periksa aman. Aman. Damai sentosa. Aman ya guys. Oke. Gas, maksudnya gas. Periksa. Periksa berapa lama sekali? Aduh, setahun lebih lagi, kan waktu itu kan lagi nakal-nakalnya tuh, pas waktu itu doang. Oke, kau sekarang nggak nakal ya? Sedikit hijrah dikit dong. Iya. Mau mabok ayo.
Jadi memang bener banget nih, pemeriksaan kesehatan itu penting banget ya nggak sih? Yes, Apalagi betul. kalau kalian yang aktivitas seksualnya tuh cukup aktif gitu, paling enggak ya 6 bulan sekali atau setahun sekali, bahkan ada yang aku anjurin 3 bulan sekali kalau memang bener-bener aktif gitu ya. Nah terus ini udah seru banget nih cerita kita kan. Aku mau tanya-tanya lagi nih, kalau dari Ilya sendiri, kalau kan udah ngelewatin one night stand, udah ngelewatin FWB, udah ngelewatin pacaran, jadi ini udah tahapannya tuh udah banyak banget. Iya. Masa mudanya jauh. Masa mudanya udah nano-nano ya. Nano banget kan. Parah. Ada nggak tips, mungkin sekarang kan udah selesai tuh masa muda itu kan. Nah ada nggak tips buat yang di luar sana mungkin lagi aktif-aktifnya tuh untuk berhubungan, bisa one night stand, bisa FWB. Nah ada nggak tips mungkin gimana sih untuk tadi pemeriksaan kesehatan kita udah bahas, ya nggak sih? Tadi baper kita udah bahas tentang komunikasi. Cuma mungkin nih, aku sering juga tuh ya kan, aku pernah tuh ngebahas di TikTok FWB. Itu lama banget dok, aku tuh sebenarnya pengen banget pacaran. Tadi kan udah dikasih tahu dengan cara komunikasi kan. Tapi gimana sih cara ngomongnya tuh ke prianya itu? Oh, oke. Gitu. Atau misalkan FWB itu ada rules-rulesnya nggak? Misalkan harus pakai pengaman atau apa kan? Kadang kan namanya yang kayak tadi sempet bandel nggak mau pakai pengaman gitu. Jadi ada nggak tips buat yang di luar sana mungkin lagi mengalami fase FWB ini terus galau? Nah kan Ilya udah melalui dan berhasil sampai ke pacaran. Good job. Iya. Artinya saran dari komunikasinya ya. Iya. Kalau aku sih nyaranin udah pasti kalau mau ngomongin hal yang penting, apalagi kayak udah aduh pingin banget ditanyain gitu, tanya. Cuman make sure si konnya tuh lagi kondusif juga. Ya janganlah lagi nongkrong, kita berduaan dulu dicoba ke samping. Jangan. Pasti dia yang kayak aduh pingin buruan cabut balik nongkrong. Itu sih nafsu tuh. Iya. Lokasi penting ya, lokasi. Iya, lokasi dan si kondisi itu penting banget. Yang penting tuh membuat suatu apa nih? Suasana yang iya. nyaman, yang kondusif. Iya, kondusif gitu. Udah gitu udah oke. Kayak tiba-tiba ngeblank. Gak apa-apa. Karena saking banyaknya mau di Iya. Nah, udah selesai kayak gitu ya tanya aja gitu. Jangan takut-takut nanti keburu ngambil asumsi sendiri kan. Terus nanti kayak pikirannya kemana-mana. Yang ada nanti hubungannya nanti dari nggak jelas gitu loh jadinya. Betul. Itu kan jadi bahan pikiran aja sendiri nggak enak ya gitu. Udah gitu apa ya, terus kalau bisa sih maksudnya kalau FWB-nya ternyata udah seminggu terus cocok kayaknya mau ke depannya lagi gitu ya, mendingan diobrolin deh janjiannya kayak gimana, kayak lu maunya eksklusif nggak, atau gue boleh nggak kenalan sama orang-orang lain, atau lu sensi kayak please. Selain Citi. Iya. PS mungkin batas naik. Maksudnya diobrolin, please do, karena kayaknya tuh yang hilang dari FWB gini nih kan namanya depannya aja friends, tapi kenapa nggak diobrolin gitu? Oke, tadi kan aku udah ngobrol nih sama Ilya bahwa FWB-nya dia tuh udah naik tingkat nih, sampai ke pacaran berhasil nih, dengan cara komunikasi yang tadi udah dikasih tips-tipsnya ya kan. Nah sekarang Pogo, Pogo ini kan tadi aku tanya, ya kan, katanya gampang baper, gampang ninggalin. Nah memang aku juga baik dengar FWB itu banyak yang lu menang kalau lu nggak baper, lu kalah kalau lu baper, ya kan. Nah tadi kan dari Ilya tipsnya udah ke arah yang jenjang yang lebih serius. Luar biasa. Betul. Nah, kalau dari Pogo nih, mungkin kadang di luar sana ceweknya baper, tapi cowoknya nggak bisa nih lanjutin FWB, atau jangan-jangan yang terbalik, cowoknya baper, tapi ceweknya yang nggak mau untuk misalkan naik ke jenjang. Jenjang selanjutnya. Ya, ada nggak tips-tipsnya atau gimana sih? Atau pernah ngerasain sendiri, pernah ngalamin? Ada tipsnya. Oke, gimana tuh? Apa tuh? Nih gue ngomong mana nih? Jadi guys, mendingan salah satu dari antara kalian jujur dari awal mendingan. Soalnya pasti ada yang munafik kan, kayak gue gak mau nyatain ya kan. Ada juga yang kayak nanti aja deh tunggu dinyatain apa segala macam. Nunggu. Padahal kan gak ada yang tahu nih lawan pasangan lu tuh kayak gimana, maunya tuh apa. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya lu udah lama tapi masih tetap gitu-gitu doang, daripada lu ntar sakit hati di akhir kan. Mendingan di awal. Gitu. Mendingan salah satu dari antara kalian harus jujur. Kalau nggak mau jujur juga, lu paksa jujur. Kalau tinggal gimana tuh? Ya udah deh, Dipaksa jujur.
Intinya jangan lama-lama. Oke, aku coba kita rangkum ya. Rangkum deh. Gue bilang. Salah nih. Bagian dari awal itu komunikasi, kayak yang tadi Ilya bilang, Iya. ya enggak? Jadi komunikasi dulu. Dari awal maunya tuh apa? FWB kan banyak tingkatannya juga, atau mau berapa lama mungkin, terus abis itu berapa lama baru kita putusin komitmen atau enggak, kayak gitu kan. Kalau misalkan salah satu udah keburu baper, kayak tadi Pogo bilang, ya udah kalau yang satu nggak mau naik tingkat juga, kayak tadi kan ini sampai ngomong, lu mau nggak sih sama gua? Kalau lu nggak mau ya udah gitu kan. Jadi baik cewek ataupun cowoknya yang baper, kalau aku rasa harus ambil keputusan gak sih kayak tadi Tapi Ilya. kalau misalnya cara ngambil keputusan tuh kalau nggak ada yang mulai itu gimana? Nah iya, jadi Berarti harus ada yang berani dong. betul. Jadi salah satu harus berani komunikasi, tapi yang mau gimana, mau lanjut kita lanjut. Kalau misalkan nggak mau lanjut ya udah gue tinggalin lo. Lebih kayak gitu nggak sih? Benar. Iya sih. Ya Nah, kan? setuju. Setuju ya. Nah, setuju. Aduh, hari ini tuh seru banget ya ngobrol per FWB-an dengan ahli FWB, per one night stand dengan ahli one night stand. Gue FWB aja deh. Gue FWB duniawi. Iya, makanya. Gue understand. Uhuy. Nah, sekarang kita udah ngobrol banyak nih. Nah. Gimana kalau kita main games? Boleh. Boleh. Benar tuh. Ya kan? Nah, Hadiah sepeda bukan? Beda. nanti bisa kita cariin dulu ya untuk itunya ya. Nah, games ini seru banget ya. Jadi games ini sebenarnya lebih ke asah otak sih. Kita mau membaca, apakah otak kalian itu otak yang pikirannya bersih atau otak yang pikirannya kotor? Wah, ini Oke. Jadi ini Untung lebih. tim. Oke ya, kita main games. Kalian udah siap? Oke. Aku tampilin ya. Sekarang kalian udah siap? Siap. Ayo. Yes. Angkat namanya. Angkat Angkat namanya. Pogo. Iya. tangan siapa duluan? Oke. Oke. Nomor 1, kling. Keras saat kering, halus dan lembut saat basah. Ayo. Iya. Oke, iya. Kan Ibu. Gue nggak tahu nih. Oke, jawabannya Terlalu adalah kotor. jawaban betul. Iya. Yes. Good, Ilya, good. Masih ada next senang Nah, pokok. iya benar. Oke, lanjut. Putih, lengket, enak diludahin daripada ditelan. Wah. Gue nggak bisa nge-pikir ini nggak jorok. Iya. Gimana dong? Nggak apa-apa, diucapin aja itu benar. Yogurt. Nama dulu. Pogo yogurt. Oke, salah. Salah. Aduh, terlalu positif. Tapi salah. Kenapa yogurt diludahin ya? Kan diminum. Betul kan kayak aseman. Oh iya, oke. Ilya, coba jawab aja. Bener ya? kan? Iya. Sperma apa lagi coba? Oke, sperma ya. Enggak loh Enggak, padahal. cuy. Jawabannya adalah Apa tuh? odol. Oh, Atau pasta odol. giginya enggak? Warnanya apa putih kan? Putih sih. Lengket Iya ya? deh. Iya deh. Diludahin dong, masa kalian telan sih? Iya enggak? Emang ada yang suka nelan pasta gigi? Enggak sih keracunan Iya. dong nanti. Iya, bener gak? Anjir, kepikiran lo. Seru kan? Hebat lo. Next. Apa? Oke, ada 2. Satu-satu ya. Jangan nyari dulu. Sinonim menolak. Oke, stop. Ilya dulu. Kan ada 2, nanti satu lagi. Sinonim tuh balikannya. Sinonim persamaan. Persamaan. Anonim. Antonim. Antonim. Iya. Sinonim menolak. 1, 2, 3. Tetot. Gue tahu. Pogo nih. Tawa. Kontra. Yeay. Yes. Gila. Oke. Hebat banget. Hebat kan? Hampir, bro. Hampir. Pikirannya hampir kemana-mana ya. Saya kan anak perkuliahan banget nih. Selanjutnya, bintik gatal pada kulit. Pogo. Bentol dong. Pikirannya sangat Positif kan gila. Bagus Buat banget. kalian di sana positif. COVID positif. Enggak dong. Jangan dong. Ya, jangan Gitu. dong. Positif Jangan, jadi jangan. cowok baik-baik sekali. Oke, next yang terakhir tadi berarti skornya berapa tuh ya? Aku baru 1 15-2 ya, 15-2 ya. Iya sama. Pogo 2 ya? Kayaknya sih. Oke, tempat bekerja. Nama sebut ya, sebut nama. Pogo. Ah. Kantor. Oke. Sinonim lucu atau kurang ajar? Ilya, konyol. Baik, keren Emang. guys. Berarti Ilya 2, Pogo 3. Nah, seru banget kan? Tadi pertanyaan-pertanyaan juga kan, apalagi yang awal-awal
Benar. Iya, bisa. Juga kontradiktif ya. Iya, menjebak ya. Di dalam ambisinya sebenarnya. Ada kayak gitu guys. Kadang kita pikirnya kemana-mana tapi sebenarnya yang sehari-hari aja, Benar. ya nggak sih? gitu. Oke, nah podcast kali ini asli seru banget. Makasih banget buat Iya. kalian berdua yang udah mau datang ke sini. Thank you Iya, juga thank you buat juga. kakaknya. Iya, seru banget buat Iya. ngobrol-ngobrolnya. Semoga di luar sana yang mungkin lagi terjebak FWB atau one night stand bisa ambil pelajaran banyak ya di sini. Iya. Benar. Nah, Jangan kelamaan cepet ganti lagi. Maksud gua gitu. Bye bye. Mundurin diri sendiri. Enggak gitu ceritanya. oke, jadi yang kayak tadi Pogo dan Ilya bilang komunikasi nomor 1, ya kan? Benar. Oke, nah semoga dari sini kalian bisa ngambil banyak banget pelajaran. Jangan lupa pakai apa? Pengaman. Yes, dan jangan lupa periksa ke Dokter. yes, kesehatan. Di dokter. Iya, di dokter. Iya. Jangan tunggu mual dulu. Ya Jangan kan? di Google doang. Nah, Iya. betul banget, kadang apa yang di Google, misalkan gejalanya ini udah takut sendiri, udah panik. Oh, Ternyata kayak tadi kan, setelah Iya. 3 bulan ternyata bukan hamil, stres doang. Stres. 3 bulan tuh enggak 9 bulan. Tiba-tiba stres. Bulan Stresnya dulu. mau melendung ya. Stresnya gimana? Cari gak ada Iya. duit, ya kan? Berani berbuat dan berani Bertanggung jawab. yes. Oke, sekian podcast kali ini. Seru banget kan? Nantiin podcast selanjutnya. Masih ada podcast yang keempat. Dan menarik banget pasti pembahasan kita. Benar. Oke, kita akan undang narasumber juga yang asik-asik banget kayak yang kali ini. Iya. Oke, ingat ya, apa yang bagus dari sini kalian boleh ambil. Benar. Tapi yang kurang bagus jadiin pelajaran. Pelajaran waspadalah. Iya. Ya kan? Oke, aku Dr. Angel bersama Pogo dan Ilya pamit dulu. Stay safe. Stay safe terus.